Satu nabi sendirian yang dia tidak punya siapa-siapa. Nanti dia masuk surga sendirian juga, nggak bawa umat, nggak ada umatnya. Siapa itu? Sam'un al-Ghazi. Kalau dibahasakan ke bahasa orang barat namanya Samson. Samson. Yang kisah asal muasalnya turun surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Itu Nabi menceritakan tentang kisah Sam'un al-Ghazi. Disebut al-Ghazi karena beliau lahir di Gaza. Di mana Gaza? Palestina. Nah, Nabi Sam'un itu saja yang tidak punya umat. Tidak tahu apakah punya sahabat atau tidak. Yang jelas kalau diriwayatkan itu masuk surga sendirian membawa pedang. Jadi temannya cuma pedang saja. Allah alam. Apakah bawa pedang atau tidak? Yang jelas sendirian dia. Nah, jadi semua sahabat, semua nabi itu punya sahabat, punya penolong. Punya penolong. Untuk apa? Menolong para nabi tadi di dalam berdakwah, mengajak umat kepada jalan yang benar. Tetapi setelah nabi mereka meninggal dunia, nabi mereka meninggal, maka tidak ada lagi penerusnya. Sahabat-sahabatnya ini yang dekat juga meninggal. Lalu digantikanlah orang-orang yang berikutnya. Ternyata orang-orang yang berikut ini alias generasi-generasi berikutnya sudah mulai banyak bicara, banyak ngomong daripada bertindak. Lalu apa yang terjadi? Mereka pun mengada-ngada. Mereka melakukan yang tidak dilakukan oleh nabinya. Mereka meninggalkan apa yang tidak ditinggalkan oleh nabinya. Bahasa kitanya apa ya sekarang ini disebutnya? Bid'ah. Jadi mulai zaman dulu tuh ada yang begitu. Bebisa-bisa seorang, jar orang Banjar. Bebisa-bisa seorang. Yang dikerjakan sama nabinya mereka tinggalkan. Yang ditinggalkan oleh nabinya bahkan mereka lakukan. Nah, begitu juga sepeninggal Nabi Muhammad. Sepeninggal Nabi Muhammad itu sebaik-baik masa adalah masanya Nabi Muhammad. Kemudian setelahnya. Bahasa kitanya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi pertama. Nabi sahabat dengan Nabi Muhammad. Sepeninggal Nabi Muhammad tinggallah sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ini mempunyai anak atau orang-orang lain yang masuk Islam, yang mereka bertemu dengan sahabat tetapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, maka disebut namanya tabi'in. Artinya 200 tahun kedua ini. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua. Kemudian 100 tahun ketiga disebut namanya tabi'ut tabi'in. Ini 300 tahun pertama disebut salafunas saleh. Salafunas saleh. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang yang saleh. Nah, setelah itu timbul permasalahan. Ada yang mengada-ngada sampai zaman ke sekarang ini. Ilmunya itu sesuai dengan seleranya. Ilmu belajaran tasawuf tapi ujung-ujungnya tarauf. Tahu tarauf? Jar orang Banjar ilmu sebuku. Di raufnya berataan. Kada bersembahyangan lagi, kada berpuasaan lagi. Ilmu si Walid nih. Tahu ilmu Walid? Nah itu.
bini orang bini seorang, bini seorang bini orang. Nah, itu tuh. Ada di dalam urusan agama. Lalu Nabi mengatakan, menyarankan kepada kita, bahasa kitanya nih ya, kalau kalian melihat mereka-mereka itu, ya, hidup di zaman mereka, orang-orang yang suka mengada-ngada, merubah-rubah apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, begitu juga umat-umat Nabi dulu yang nabinya telah meninggal dunia. Kita, terutama zaman kita ini, kita bertemu dengan orang-orang yang model-model seperti itu. Maka kata Nabi, siapa yang memerangi mereka, menegur mereka, apa lagi ya bahasa kitanya, menegur, menghilangkan, apa namanya, ya menghambur atau menangkap mereka dengan kekuasaannya. Kita jadi seorang pejabat, kita melihat ada orang yang sudah ditetapkan oleh MUI, apa namanya itu, ajaran sesat. MUI dengan kekuasaannya, dengan mandatnya mengeluarkan fatwa, ini ajaran sesat. Para aparat menangkap mereka. Para aparat menangkap mereka. Lurah, camat, RT bekerja sama untuk memubarkan aliran tersebut. Aliran yang sudah difatwakan oleh ulama ini ajaran sesat. Maka kata Nabi, orang-orang yang membubarkan mereka, orang-orang yang menghancurkan mereka dengan kekuasaan mereka yang mereka kuasai, itulah orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Tapi kalau nggak bisa juga, nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan, kata Nabi, tegurlah mereka dengan lisan, dengan nasihat. Maka orang yang menegur mereka tadi dengan nasihat, ini orang beriman. Ajak diskusi. Diskusi, kalau zaman dulu bahasanya debat. Ayo, sini berdebat. Ini diskusi. Sekarang kan banyak yang diskusi itu. Adakan diskusi. Ayo, mana dalilmu? Keluarkan dalil-dalil yang berkaitan dengan pendapat-pendapat kalian. Sesuai dengan ajaran, pahaman kalian dengan ajaran Islam. Ajak dialog, ajak diskusi, ajak berdebat. Siapa yang berani melawan orang-orang seperti itu, maka dia adalah termasuk orang beriman. Kalau nggak mampu juga, ilmu nggak punya, kekuasaan, apa namanya nih, menjabat nggak ada, jabat-jabatan nggak punya, ilmu nggak punya, bepandir nggak bisa, maka kata Nabi, dengan hati saja. Kita tidak mengikuti ajaran seperti itu. Kita tidak mengikuti orang-orang yang mengada-ngada dalam agama. Maka kita yang membenci mereka dengan hati kita, ya, menolak ajaran mereka dengan hati kita, kata Nabi, itu adalah termasuk orang beriman. Selain daripada tiga ini, maka orang itu tidak beriman. Tidak ada iman dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Biji sawi. Orang zaman bahari nyebutnya apa ya? Biji wijen. Tahu biji wijen? Wijen, tahu wijen? Yang ada di onde-onde itu nah. Makan biji minyak wijen. Nah, onde-onde tahu nggak onde-onde? Tahu Jamil, kue onde-onde. Nah, itu ada bijinya. Walaupun segitu tidak ada iman di hati orang yang tidak mau tidak mau mencegah orang-orang yang mengada-ada dalam urusan agama tadi. Paham tuh?